Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik untuk pagi ini sih Ustadz. Alhamdulillah baik. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Ya, pelajaran kita pagi ini kita meneruskan tema masih masalah munafik. Masih masalah munafik. Ya, kita masih di tema masalah munafik pemirsa. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Silakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tabkhosun nasa asya'ahum wala ta'syaw fil ardi mufsidin. Para pendengar radio MTA FM, Persada FM, dan juga para pemirsa MTA TV yang berbahagia, mari yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kita pada pagi hari dibangunkan, diberi kesempatan, diberi waktu, diberi umur. Mari kita isi dengan kegiatan yang baik, yang bermanfaat, dan juga kita diberikan kesehatan, kita diberikan banyak hal termasuk rezeki, termasuk mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka pada pagi ini yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Sebaliknya orang yang kufur kepada Allah, Allah akan siksa Allah akan amat sangat pedih. Pada pagi hari masih kita bicarakan masalah penyakit spiritual ya. Penyakit itu ada empat golongan ya. Penyakit fisik, penyakit jiwa atau mental, penyakit sosial, dan penyakit spiritual. Dan sudah saya terangkan panjang lebar tentang sehat secara spiritual, kemudian tentang penyakit spiritual yang kemarin sudah saya terangkan banyak penyakit yang namanya munafik ya. Ciri-ciri orang munafik sudah saya terangkan banyak. Maka pagi hari ini masih kita bicara masalah sifat penyakit berikutnya atau berikut munafik adalah ghosab. Ghosab itu adalah suatu keadaan di mana seseorang mengambil atau menguasai harta orang lain dengan cara jalan aniaya ya. Dengan jalan yang tidak diridhoi Allah, tidak diridhoi Islam ya. Itu mengambil itu walaupun cuma sedikit, itu sudah termasuk perbuatan dosa dan perbuatan kemunafikan. Menurut mazhab Hanafi, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal atau haram tanpa seizinnya, sehingga barang tersebut berpindah tangan dari pemiliknya. Atau menurut pemahaman Imam Maliki, mengambil harta orang lain secara paksa ya, dan sengaja. Kemudian menurut Imam Syafi'i atau Hambali, penguasaan harta orang lain secara sewenang-wenang, tidak secara hak ya, secara paksa itu. Jadi ada berbagai macam ghosab ini, atau mengambil atau menguasai orang lain. Bisa bentuknya ya barang milik ya. Jadi macam barang milik itu misalnya milik pribadi, orang mengambil pena misalnya, atau buku, atau ya memecahkan rumah orang lain, itu juga masalah merusak itu tadi, itu termasuk ghosab itu. Termasuk juga barang milik umum ya.
misalnya mengambil barang-barang sekolahan, atau mungkin ada lampu-lampu di jalan, memecahkan, misalnya juga mengambil besi jembatan misalnya, atau ya termasuk tidak mengeluarkan zakat, itu juga termasuk ghasab itu. Kemudian selain itu ada yang mengambil hak, ya, hak pribadi, misalnya seseorang menduduki tempat duduknya orang lain, itu wajar tempat duduk tadi miliknya orang yang menduduki, kemudian ya misalnya setelah ditinggal, misalnya itu kemarin kan saya terangkan tidak boleh, sebaiknya ya seizin yang punya tempat duduk tadi, ya, atau juga sholat di tempat yang sudah ditempati, ya, di itu. Atau juga hak secara umum, ya, seperti melarang orang lain menggunakan masjid, itu kan larangan masjid dilarang karena mungkin ya berbeda madhab atau berbeda kelompok itu. Jadi bagi orang itu masuk masjid, padahal masjid itu Baitullah, ya, mestinya siapa pun boleh, itu nggak boleh ada larangan seseorang untuk memasuki masjid. Atau juga jembatan ditunggu atau di stop atau diatur, atau juga mencegah orang lain untuk melewatinya, itu juga termasuk ghasab. Selain itu jelas ya istilah menipu atau memakan harta orang lain, itu memang larangan Allah, ya, di surat An-Nisa ayat 29, ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan, ya. Kalau jual beli perniagaan itu boleh, tetapi kalau mengambil harta orang lain dengan cara batil itu dilarang. Yang mestinya harusnya, ya, jual beli tadi, perniagaan tadi dengan suka sama suka, ya, ridho, jadi saling ridho gitu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian barang siapa berbuat demikian, yaitu melanggar haknya atau menganiaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Demikianlah Allah, ya, mudah bagi Allah, bagi orang yang melanggarnya. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Baqarah 188, ya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan bagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ya, ini kan banyak terjadi, ya, kadang-kadang, ya, orang istilahnya apa, rebutan sertifikat, ya, rebutan tanah itu, terus dibawa ke pengadilan, ya, dengan cara-cara itu akhirnya tanah atau milik orang lain tadi pindah tangan dengan cara batil. Jadi sebaiknya dihindari itu. Yang tadi saya bacakan surat Asy-Syu'ara 183 itu, janganlah kamu merugikan manusia pada haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dan membuat kerusakan, ya. Jadi hak manusia yang lain harus dihargai. Di ayat yang lain surat Kahfi ayat 9, pada saat ada orang yang pelajaran, ya, itu Bahtera itu kepunyaan orang miskin yang mencari kehidupan di laut, ya, aku berjuang merusaknya. Mereka, karena di belakang mereka ada orang raja yang mengambil tiap-tiap harta dengan cara rampas. Jadi ada pemilik kapal itu dibunuh karena memang kapalnya dirusak, karena nanti di belakang mereka ada raja yang merampas itu. Dan Rasulullah memberikan pelajaran yang namanya darah dan harta seseorang itu haram bagi orang lain, ya. Menipu harta atau membunuh orang itu haram, ya, haram bagi manusia lain. Harta seorang muslim haram digunakan oleh muslim lainnya tanpa kerelaan hati pemiliknya, ya. Jadi harta seseorang itu gak boleh semena-mena langsung digunakan oleh orang lain atau sama umat Islam tanpa seizin atau sekerelaan yang mempunyai.
Barang siapa ambil sejengkal dari bumi dengan kezaliman, niscaya Allah kalungkan dia pada hari kiamat dengan 7 bumi. Nah, ini pelajaran dari Rasulullah itu amat sangat keras ya. Kadang-kadang diantara kita nyusahu petani-petani itu misalnya geser galengan ya, yang tadinya ditanami misalnya tumbuhan apa gitu, terus nanti galengannya geser. Nah itu namanya zalim ya. Jadi barang siapa yang mengambil sejengkal, cuma sejengkal ya, dari bumi itu digeser galengannya tadi, garisnya tanah, itu oleh Allah dikatakan akan dikalungkan dia pada hari kiamat dengan 7 bumi. Di ayat yang lain, tidak halal bagi seorang Islam mengambil tongkat saudaranya tanpa seizin darinya ya. Mungkin tidak hanya tongkat ya, kadang-kadang kita pakai sandal, pakai sarung, pakai anduk ya, tanpa seizin ya. Ada di antara kita itu mungkin ya di asrama-asrama atau di masjid-masjid ya, pokoknya ada sandal pakai, ada sarung pakai gitu. Kecuali memang sarung itu disediakan untuk umum, sandal itu dipakai untuk umum. Tapi kalau sandal seseorang itu milik orang, harus seizin yang punya kan, tidak serta merta dipakai itu. Jadi tidak halal bagi seorang mengambil tongkat saudara. Itu ada tongkat, ada dipakai untuk jalan, diambil itu. Atau juga sandal, atau juga sarung dan sebagainya. Barang siapa mengambil tanah dari orang lain secara zalim, Allah akan mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dengan 7 lapisan bumi ya. Yang tadi 7 bumi, sekarang di hadis yang lain yang hampir sama, tapi di hadis yang lain namanya 7 lapisan bumi ya. Ini orang-orang yang mengambil tanah orang lain sejengkal itu. Jadi dengan cara yang batil, dengan cara yang salah ya, terutama petani-petani kita jangan sampai yang geser galengan gitu. Atau juga apa ya, kadang-kadang rumah juga gitu ya, garisnya digeser itu. Padahal pertahanan sudah ada patokannya, tapi patok tadi geser itu. Barang siapa menggeser garis tanah, menggeser atau mengambil tanah orang lain dengan zalim, maka Allah mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dengan 7 lapisan. Nabi sedang ada di rumah dari seorang istri beliau. Salah seorang istri beliau yang lain sedang mengutus pelayannya membawa piring berisi makanan itu. Jadi ada pada saat itu Rasulullah dengan istrinya sedang berdua, datang seseorang yang utusan dari istri yang lain membawa berisi makanan, nampan berisi makanan. Ketika istri tadi tinggal serumah makulnya dengan tangan hingga pecah. Artinya istri tadi kan bahasanya tidak senang ya. Akhirnya nampan atau piring tadi ya dipukul ya, kayak pecah itu. Akhirnya Nabi menangkap piring itu dan meletakkan makan di atasnya, lalu bersabda, makanlah. Kemudian beliau menyerahkan piring yang baik kepada pelayan itu dan menyerahkan piring yang pecah itu. Jadi pelajaran ya, orang akan memberi ya mungkin makanan hadiah kepada Rasulullah, tapi kata di istri yang tidak senang itu sampai ditar. Dalam Tirmidzi Rasulullah bersabda, makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah. Tadi kalau piring pecah tadi atau makannya berhamburan, ya minta semua makanan diganti makanan. Piringnya pecah harus diganti dengan piring itu. Barang siapa menanam di atas tanah kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak mempunyai bagian sedikit pun dari tanaman itu, namun dia itu tadi ini tanahnya orang lain ya. Mungkin juga kita lihat kadang tanah negara ya, misalnya jalan itu ditanami pohon misalnya, ditanami itu dia tidak berhak ya. Tanah orang lain nggak berhak, tanah negara nggak berhak itu. Nah kalau nanti ada hasilnya ya mestinya kalau
milik negara ya harus seizin yang negara, atau kalau milik tangga tanahnya tadi ya harus seizin yang punya tanah itu. Jadi bukan otomatis karena saya menanam saya harus dapat hasil itu. Tidak, mestinya kalau saya menanam di tanah saya memang milik saya. Tapi kalau saya menanam di tanah orang lain ya milik yang punya tanah tadi itu. Jadi siapa yang menanam di tanah yang lain maka tanpa izin maka tidak mempunyai hak apapun dalam tanaman itu. Ada dua laki mengadu kepada Rasulullah mengenai masalah tanah. Salah seorang dari mereka menanam kurma di atas tanah milik orang lain. Maka Rasulullah memutuskan pada tanah tetap milik yang memilikinya, dan beliau menyuruh pemilik tanaman untuk mencabut pohonnya atau tidak ada hak hidup bagi orang-orang yang zalim. Jadi ini ada orang lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, tanah saya ditanami oleh si fulan ya. Nah, kemudian si fulan dan saya menghadap ke Rasulullah. Bagaimana keputusan Rasulullah ya? Ya itu tadi, maka orang yang menanam di tanah orang lain tadi tidak punya milik, ya, tidak memiliki haknya. Jadi bahkan oleh Rasulullah cabut itu tanaman itu. Kamu menanam di tempat orang lain, tanaman orang lain. Jadi salah. Maka kalau kamu menanam di tempat orang lain bukan hakmu. Ya, kalau kamu mengambil hasil dari tanaman itu kamu salah. Itu tidak ada hak hidup untuk orang yang zalim itu. Artinya mestinya tidak boleh itu menanam tanaman di tanah orang lain. Rasulullah Abu Bakar menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda pada hari raya Kurban itu di Mina, darah dan harta kalian diharamkan atas kalian sebagaimana haramnya hari ini pada bulan ini dan di negeri ini. Jadi pada saat itu korban sedang ada di Mina, Rasulullah bersabda ya, darah dan harta sesama umat Islam ya diharamkan. Artinya tidak boleh istilahnya mematikan, memusuhi, membunuh dan sebagainya, dan juga tidak boleh mempengaruhi harta atau ya menyerobot harta dan itu. Tidaklah bersihnya orang yang berbuat zina dalam keadaan ia mukmin, dan tidak ada peminum ketika ia meminum khamr dalam keadaan mukmin, dan tidak ada perampas yang merampas di mana di atas manusia menyaksikan perbuatan itu dalam keadaan mukmin. Jadi seolah-olah Rasulullah memberi pelajaran ya, mestinya orang Islam itu tidak berzina. Maka kalau dia dalam kondisi berzina tidak mukmin, bukan orang mukmin itu. Mestinya orang Islam itu tidak minum ya, tidak mabuk ya, tidak makan barang haram. Nah kalau kondisinya sedang mabuk ya, sedang ya meminum khamr itu bukan orang mukmin. Nah, termasuk perampas harta ini. Jadi kalau orang mendapatkan perampasan harta itu juga digolongkan oleh Rasulullah sebagai bukan orang mukmin, bukan sifat orang mukmin. Ya, saya kira itu yang paling saya sampaikan, bahwa namanya ghusab itu adalah mengambil harta orang lain secara tidak halal atau ya istilahnya merampas ya, dengan segala macam cara, atau menguasai harta tadi atau tanah tadi dengan jalan zalim. Itulah namanya ghusab. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah pagi ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, silakan. Assalamualaikum. Halo.
Ya, halo, assalamualaikum. Dari siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, silakan. Dari siapa, di mana? Ya, Ya, sepertinya terputus karena ada kendala teknis. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis dulu ya, Ustadz. Iya. Dari Pak Tomo yang ada di Boyolali, Ustadz. Ustadz mohon dijelaskan tentang Quran surat Al-Maidah ayat 32. Atas tausiahnya terima kasih, Ustadz. Al-Maidah ayat 32 ya. Memang ini terutama untuk kita berbondong-bondong untuk donor darah itu, dan juga jangan membunuh orang lain ya. Ini ayatnya panjang, saya bacakan artinya saja. Oleh karena itu kami tetapkan hukum bagi Bani Israel ya. Allah telah menetapkan hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia ya. Artinya orang yang membunuh orang lain itu dosanya amat sangat besar ya. Jadi kalau kita membunuh tanpa alasan yang benar, itu tentu matinya itu, kita membunuh orang lain tadi mati ya, kita zalim kepada orang, akhirnya dosanya amat sangat besar. Bahkan oleh Allah ya, dalam keterangan bahwa Bani Israil sudah ada ketetapan barang siapa membunuh seorang manusia dan bukan karena merusak atau bukan karena membunuh orang lain, artinya kisos, maka dia seolah membunuh seluruh manusia. Jadi kalau membunuh orang manusia karena kisah ya, karena hukuman pengadilan ya, karena balas ya, membunuh, orang yang membunuh diberi hukuman kisah membunuh, maka itu boleh, benar, karena memang hukumannya begitu gitu. Atau dia membuat kerusakan di muka bumi, contohnya teroris misalnya ya, dengan mengebom atau dengan ya, misalnya merusak ya, segala macam itu, maka itu kalau ada peraturan hukuman mati, itu berarti menghukum membunuh manusia tadi sah, halal. Tapi kalau bukan karena itu ya, karena hanya sekedar misalnya dendam, hanya utang piutang, hanya masalah sepele, hanya masalah ya tetangga tidak bagus, itu dosanya amat sangat besar. Bahkan dosanya membunuh seorang itu hampir sama atau membunuh seluruh manusia itu. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan seluruh manusia ya. Artinya kalau orang itu membantu orang lain, artinya kalau dia membantu supaya tidak meninggal seseorang ya, maka pahalanya seolah-olah dia memberikan kehidupan seluruh manusia ya. Ada orang kecelakaan, patah tulang atau patah kepala, terus segera kita bantu, karena kita bantu, ya hidupnya terselamatkan, bisa hidup. Dia menolong seseorang yang hampir mati tadi, itu dibantu dengan mungkin dibawa ke rumah sakit, mungkin dibantu akhirnya hidup. Itu seolah pahalanya memberikan kehidupan seluruh manusia. Nah, termasuk kita donor darah ya. Donor darah itu diantara kita bantu orang yang hampir meninggal gara-gara kekurangan darah ya. Terutama ibu-ibu yang sedang hamil dan melahirkan, kehabisan darah karena perdarahan. Kemudian kita bantu dengan darah, akhirnya hidup gara-gara tambahan darah kita. Ada orang kecelakaan, keluar darah banyak, akhirnya kekurangan darah ya. Terus kita bantu dengan donor darah, maka ya istilahnya mereka hidup gara-gara kekurangan darahnya ditambah dari darah kita. Barang siapa memberi kehidupan seorang manusia, seolah-olah Allah memberikan keterangan seperti memberikan kehidupan seluruh manusia, semua manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka yang
sesudah itu melampaui batas dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya intinya itu tadi di hukum Bani Israil sudah ada, barang siapa membunuh seorang manusia itu seolah membunuh seluruh manusia, barang siapa memberikan kehidupan seorang manusia maka seolah dia memelihara kehidupan seluruh manusia. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Bapak Rasman dari Kajen Pati. Ya, silakan Bapak. Asal saya mau tanya. Di sini itu di tempat saya ini ada bangunan masjid yang direnovasi semuanya. Ya, ini bekas-bekasnya dinamakan seng atau kayu-kayu ini dijual untuk kebutuhan masjid lagi, ini diperbolehkan atau tidak, atau ada tuntunan atau tidak. Yang Apa tadi, Pak? kedua, Pak Lasiman, yang dijual apa? Kayu? masjid kayu dan semuanya. Oh ya. Nah, kenteng seadanya. Di sini itu ada pojok saya ini begini. Itu wakapan antara kayu dan kenteng itu bilangnya itu wakapan. Itu digunakan lagi untuk kebutuhan masjid lagi dijual. Ini diperbolehkan atau tidak. Yang kedua, ada orang yang dulunya ini sholatnya tekun ada jadi menjadi orang imam. Nah, sekarang ini orangnya tidak bisa melakukan sholat, tidak melakukan apa adanya kebutuhan Islam, itu besok akan meninggal ini disolatkan boleh atau tidak. Yang ketiga, saya ini orang buta, tidak bisa sholat Jumu'ah tenggene temung sholat. Ini saya melakukan sholat Jumu'ah di rumah sendiri. Ini diperbolehkan atau tidak? Ya, ada Terputus tiga tapi macam bisa ditata. Ya. Yang pertama tadi masjid ya. Masjid ada mungkin bekas-bekas misalnya genteng atau kayu atau yang masih bisa layak dipakai, kemudian dijual, kemudian uangnya untuk ya perbaikan masjid lagi, itu boleh ya, boleh, bagus itu. Tadi kalau masih bisa dimanfaatkan, bisa dijual, hasilnya uangnya dipakai untuk masjid lagi, kan nggak apa-apa, boleh, karena itu ya, jangan itu saya kemarin genteng itu yang beli saya, kalau dijual terus lah kan masih dipakai lagi ya, uang yang hasil penjualan genteng tadi kan dipakai lagi untuk masjid. Kemudian juga kayu-kayu yang masih bisa dijual ya dijual boleh, kemudian dipakai untuk masjid, gak apa-apa itu. Tadi tidak termasuk gosip tadi atau tidak termasuk menyalahi, karena itu harta milik masjid, kemudian masih bisa layak dijual, kemudian mendapat hasil dipakai untuk masjid lagi, itu berarti nggak apa-apa itu. Yang kedua, apa tadi? Orang yang dulunya sholat. Ya, kalau dia dulunya sholat sekarang tidak sholat, tetapi tidak kafir, tidak menyatakan menjadi orang Nasrani atau Yahudi atau pokoknya sudah tidak Islam, ya tetap kita sholatkan itu. Adapun nanti di hadapan bagaimana, itu dohirnya kan dia sholat, dia orang Islam ya. Nah sekarang sudah mungkin karena lupa atau karena sudah pikun misalnya, atau karena malas misalnya ya, karena repotnya kerjaan dan sebagainya, itu kalau dia tidak menyatakan keluar dari Islam atau menjadi agama yang lain, dia akhirnya orang Islam, ya tetap disolatkan. Terus yang ketiga apa tadi? Beliau kan buta, tidak bisa sholat Jumat. Ya semaksimalnya ya. Walaupun buta kan banyak yang bisa Jumatan ya. Mungkin ada yang nganter, mungkin ada yang dimintai bantuan untuk mengantar itu. Jadi walaupun buta itu sebaiknya ke masjid, tetap ke masjid itu lebih baik.
Kalau memang ya saya tidak bisa jalan atau sakitnya tidak bisa ke masjid ya boleh itu sholat Jumat di rumah sendirian. Tapi kalau masih bisa jalan hanya karena buta kan bisa minta bantuan, minta tolong ya, dari masjid yang dekat itu kemudian sampai di masjid. Insya Allah semaksimalnya bisa itu. Tapi kalau memang tidak bisa jalan, tidak bisa, kalau hanya sekedar hanya buta saja insya Allah bisa. Tapi kalau sampai tidak bisa jalan ya sudah boleh sholat Jumat sendirian ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis lagi Ustaz dari Pak Yazin yang ada di Tanggamus Lampung Ustaz. Ustaz, kalau membayar fidyah itu masih ngasih makan orang miskinnya 2 kali sahur dan buka atau 3 kali seperti makan biasa Ustadz, mohon tausiahnya. Ya, yang penting makan untuk dirinya sehari itu seberapa ya. Kadang diantara kita 3 kali dan 2 kali hampir sama kok ya. Kadang pada saat mungkin tidak puasa 3 kali itu makannya mungkin biasa saja. Tapi begitu berpuasa ya sahur buka makanya bahasa saya lebih enak, lebih mahal, lebih anu kan. Yang penting kira-kira sebesar seharga dia makan sehari ya. Makan sehari itu monggo dihitung-hitung sendiri. Yang paling bagus ya jangan di bawah garis kita ya. Kalau kita sudah biasa makan misalnya 15.000 ya jangan 10.000. Tapi kalau dia misalnya biasa 20.000 terus bayarnya 25.000 tentu bagus, lebih bagus. Jadi bukan 2-3 kalinya, tapi kira-kira sehari saya makan apa, seharga berapa ya. Tiap hari itu kira-kira makannya secara umum ya berapa, itu kita keluarkan masing-masing orang tidak sama. Ada yang makannya selalu enak-enak misalnya, kan harganya mahal ya. Nanti setiap hari makannya mahal. Tapi ada juga yang memang makannya tidak begitu enak atau sedikit ya, itu tidak mahal. Intinya bukan 2-3 kali atau intinya kira-kira sehari itu kita mengeluarkan berapa. Karena kadang-kadang 2 kali pun ya karena makanya lebih enak kan menjadi harganya mahal gitu. Ya, terima kasih Ustadz. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Atun yang ada di Magetan Ustadz. Ustadz, jika ada seruan untuk berinfak tetapi salah satu keluarga hanya bapak saja yang berinfak, apakah anak dan istrinya tidak akan mendapatkan pahala Ustadz? Karena masih ada yang memahami jika istri tidak infak sendiri maka kelak catatannya kosong. Kan bisa kita sisihkan dari uang pemberian suami Ustadz. Mohon tausiahnya. Ya boleh, bagus ya. Jadi kalau memang bisa menyisihkan pemberian suami itu bagus. Tapi kalau secara umum yang namanya infak atau namanya harta itu ya yang harus mencari adalah suami ya. Suami yang memang punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ya kalau suami infak tentu istri dan anaknya ikut terlibat. Tetapi apabila seorang istri tadi mendapat pemberian dari suaminya kemudian dia mengeluarkan lagi, itu tentu lebih bagus itu. Ada di antara anak kita itu misalnya anak SMP ya diberi uang oleh bapaknya ya kemudian nyelengi akhirnya setiap tahun bisa korban ya, walaupun dia belum punya hasil apa-apa tapi dia bisa korban, bagus itu walaupun dia tidak punya kewajiban karena memang anak itu. Tapi kalau dia berkorban tentu pahalanya lebih mendapatkan sendiri karena dia tadi diberi uang jajan bapaknya kemudian dicelengi, kemudian akhir tahun sampai dapat untuk beli kambing ya dia berkorban sendiri. Padahal korban itu satu keluarga satu minimal. Tapi kalau 2, 3, 4 gak apa-apa, bagus, hebat itu. Tapi kalau hanya satu keluarga cuma satu karena bapaknya tadi mengeluarkan korban, ya sudah anak dan istri ikut mendapat pahala karena dia bergabung dalam satu keluarga satu kambing. Tapi kalau misalkan anak korban sendiri, istri korban sendiri, anak-anaknya semuanya dapat korban sendiri, tentu mendapat pahala lebih ya. Insya Allah kalau diantara istri tadi mendapat harta dari bapaknya, kemudian untuk sebagian disimpan ya rutin lah. Misalnya kita nyelengi namanya subuh misalnya 2.000 rutin ya, itu udah hebat, itu udah
besar itu. Tapi kalau ya semua yang diberikan harta dari bapak tadi selalu habis kan tentu jelek gitu. Maka ya secara umum memang kalau bapaknya mengeluarkan harta, anak istrinya mendapat pahala. Tapi kalau seorang istri tadi dari pemberian suami disisihkan sebagian untuk infak, tentu ada nilai kebaikannya ya. Ya, terima kasih Ustaz. Kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustaz dari Ibu Suwati yang ada di Sulawesi Selatan. Ustaz, saya mempunyai anak perempuan dengan 3 orang anak hasil dari pernikahan dengan suami yang pertama. Setelah dia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang masih bujang, dia sudah ingin memiliki anak lagi Ustaz. Sudah sempat hamil. Jadi namun tadinya janda ya, janda. Punya anak janda tadi punya anak 3, kemudian anaknya mau nikah lagi terus. Namun sempat hamil tapi keguguran. Sebagai orang tua, saya menasihati agar menunda dulu untuk menambah momongan. Karena anaknya masih kecil-kecil dan kurang perhatian dari ibunya. Karena ibunya melanjutkan usaha suami pertama dan suaminya yang sekarang juga kerja. Apakah saya salah Ustadz sebagai orang tua menasihati agar menunda dulu untuk memiliki anak agar anak-anaknya mendapatkan kasih sayang dan perhatian Ustadz? Tetapi dia mau memiliki anak lagi. Mohon tausiahnya Ustadz. Ya karena punya suami baru, kemudian kepengen punya anak dengan suami baru, ya mestinya boleh-boleh saja. Ibu salah tadi kalau menasihati induk karena anaknya 3 belum tercukupi kebutuhannya, itu mbok ya tidak punya anak, padahal dia punya suami baru ya. Kemungkinan suami baru tadi juga kepengen punya anak itu. Sehingga kalau dia punya anak tentu sah-sah saja, boleh-boleh saja, jangan disuruh menunda itu. Insya Allah Allah memberikan rezeki bagi anak yang didapatkannya ya. Kemudian memang dia melanjutkan usaha suaminya dulu ya, kan berarti ada hasil dari suaminya yang dulu karena dia melanjutkan. Kemudian suaminya yang baru juga punya kerja sendiri, insya Allah nanti tercukupi. Karena nanti kalau anak 3 tadi menjadi anak tirinya bapaknya, kan juga yang ngurusi adalah bapaknya. Artinya bapak tadi yang ngurusi anak 3 dan istrinya. Tidak mungkin yang diurusi hanya istrinya saja. Jadi insya Allah ketiga tadi mestinya tidak istilah kelaparan atau tidak mendapat karena si putranya tadi mendapat suami baru, kemudian kepengen punya anak, sebaiknya ya dibolehkan, jangan dilarang. Jadi kalau dia kepengen punya anak kan memang nanti hubungan suami istri itu sebenarnya lebih bagus itu. Walaupun nanti mestinya bapak tadi selain punya anak sendiri juga punya anak tiri gitu. Tapi kalau disuruh tidak punya anak kan berarti ya bapak tadi kan menjadi nggak enak daripada punya istri tapi nggak boleh punya anak, kan nggak bagus itu. Jadi ibu yang kurang bagus tadi sebaiknya ya anak ibu dibolehkan untuk punya anak. Kebetulan tadi pas hamil kemudian miskram, ibu menyarankan jangan punya anak dulu, kecuali kalau memang ya sudah sepuh, ya sudah tua ya. Anak ibu tadi mungkin sudah 45 atau mungkin sudah ya istilahnya mungkin kemarin hamilnya sudah banyak kelainan, itu kan memang harus dijaga. Tapi kalau anak ibu itu masih subur, masih sehat, masih kemungkinan punya anak, sebaiknya disarankan punya anak. Nanti karena wanita itu terbatas ya, umurnya terbatas. Kalau sudah lebih dari 40 tahun saja kalau punya anak ya membahayakan. Kalau masih bisa 30 tahun, 20 tahun misalnya, ya segera punya anak lagi. Nanti setelah 40 tahun, 35 stop ya, itu karena kondisi makin tua kan makin jelek. Tapi kalau masih bisa boleh punya anak ya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Haryanto yang ada di Pacitan. Ustadz, apakah dengan kita konsisten melaksanakan ilmu yang kita dapat dari Al-Quran dan hadis melalui media MTA, itu artinya juga kita telah berdakwah dan menolong agama agama Allah Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya dong, berarti kalau kita yang kita laksanakan itu amaliyah yang ditontonkan oleh Allah dan Rasulnya, itu juga termasuk dakwah itu. Jadi memang dalam pelajaran ya, bahwa
umat Islam itu harus meniru Rasulullah ya. Rasulullah sebagai suri toladan itu. Jadi memang kita melaksanakan kehidupan itu berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Setelah kita meniru Rasulullah, kita harusnya bisa ditiru oleh orang lain ya. Misalnya tentang kejujurannya, misalnya tentang kedisiplinannya, misalnya tentang istiqomahnya, misalnya dari jangan sampai kita itu ya ngaji ya, mencari tuntunan Allah, mencari tuntunan Rasul tapi tidak mengamalkan ya. Misalnya habis ngaji malah ya berantem dengan istri ya. Misalnya setelah ngaji rutin ngaji tapi ya di pasar menipu ya, berbuat bohong. Itu merusak dakwah itu. Tapi kalau kita melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya ya, orangnya jujur, orangnya bisa mana, orang yang tidak berbohong. Nah itu kan menjadi namanya dakwah ya. Dakwah kita dalam melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya dan menjadi suri toladan manusia, menjadi contoh orang yang kepengen meniru, itu kan hebat, itu bagus itu. Jadi kalau kita tidak melaksanakan, mengamalkan, akhirnya ya menjadikan contoh jelek ya. Kalau kita ya tadi bohong atau tidak amanah atau ya mungkin berantem dengan sesama umat Islam, sama istri, suami istri, kan menjadi contoh yang jelek gitu. Jadi kalau kita jadi contoh yang bagus, itu juga termasuk dakwah. Dakwah tidak harus berbicara. Dakwah termasuk amal ya, termasuk perilaku, termasuk sikap, itu adalah berdakwah kepada orang lain ya. Ya, pertanyaan itu tadi sekaligus pertanyaan terakhir Ustadz pada Fajar Hidayah kali ini. Sebelum diakhiri, penekanan terkait materi silakan Ustadz. Iya, jadi pada pagi hari ini kita bicara masalah ghosab ya, sifat orang munafik tentang mengambil atau menguasai harta orang lain atau tanah orang lain secara zalim ya, secara tidak diridhai Allah. Jadi itu pun termasuk sikap munafik ya. Kalau kita ya istilahnya ganjel apa ya, memindahkan galengan, memindahkan garis tanah, memindahkan atau juga mengambil barang umum ya. Ada kan di beritanya itu kan jembatan mau dibangun ya, besi-besinya dicuri. Itu kan mencuri, itu namanya ghosab itu zalim. Atau mungkin di antara kita ada yang mencuri apa listrik apa bolam-bolam di jalan-jalan, itu ya juga mencuri itu juga ghosab, artinya milik orang lain atau harta orang lain, hak orang lain tapi dizalimi ya, itu termasuk perbuatan munafik ya. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan tausiah ini kita bisa terjauh dari sifat-sifat kemunafikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Setyo Budi Santoso. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami bacakan semua karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dibacakan di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim besertakan kru yang bertugas menundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.